Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wajjal farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Baik, kita lanjutkan lagi ke pelajaran belajar memahami dan mencintai Al-Quran ini, pelajaran bahasa Arab, belajar bahasa Arab Al-Quran. Setelah saya mendengarkan beberapa rekaman yang terdahulu, ternyata ada beberapa kesalahan nampaknya kecil, tapi kadang-kadang kalau didengarkan itu cukup fatal, terutama kalau kita mengikuti pelajarannya ini tidak sambil melihat videonya, tapi hanya mendengarkan suaranya saja, karena ada beberapa bagian yang salah ucap ya. Misalnya saja di sini yang saya pernah dengarkan itu. Nah, ketika saya menjelaskan tentang ciri-ciri fi'il madhi, ciri-ciri fi'il mudhari misalnya, bahwa fi'il madhi itu ciri pelakunya ada di bagian akhir dari kata tersebut. Misalnya huwa adalah cirinya harokat fathah di akhir katanya gitu ya. Sementara kalau di fi'il mudhari ada di bagian depan yang utamanya, yaitu adanya salah satu huruf dari anaitu atau anita. Nah, ketika saya menceritakan fi'il mudhari itu, tanda-tanda fi'il mudhari, saya masih mengucapkan kolomnya itu malah fi'ilnya itu fi'il madhi. Padahal harusnya kalau ada tandanya di depan dari kata tersebut, maka itu adalah fi'il mudhari. Kemudian juga ada ketika saya bercerita tentang cirinya hum itu waw sukun dan alif gitu ya. Untuk yang fi'il madhi, saya ceritanya sudah sampai hum, tapi ciri-cirinya hum, tapi saya masih menyebut dhamirnya huwa. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau kita mendengarkannya sambil melihat catatan atau apa yang tampak di layar, itu bisa segera terkoreksi. Tapi kalau kita hanya mendengarkan suaranya saja, pasti rada bingung gitu. Ini kok katanya huwa, tapi petunjuknya waw sukun dan alif. Padahal maksudnya adalah sudah di dhamir yang hum gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu masih ada beberapa kesalahan seperti itu. Maklumlah ini rekaman yang tanpa quality control, tanpa kontrol kualitas, sehingga sekali direkam dianggapnya sudah benar gitu ya, sudah bagus tanpa ada produser, tidak ada siapa-siapa, jadi ya sudah dianggap ini saja. Baru ketahuan setelah didengarkan gitu ya. Nah, kalau sekali lagi kalau kita mendengarkannya sambil melihat tabelnya, melihat catatannya, itu akan segera terasa, oh ini salah nih, harusnya kursornya aja udah cerita di hum gitu, tapi kok terucapnya masih huwa gitu ya. Tandanya hum, fi'il madhinya waw sukun dan alif misalnya gitu ya. Kesalahan-kesalahan itu masih sering terjadi. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Di dua pertemuan terdahulu secara umum kita sudah belajar tentang kata ya. Kata khususnya isim. Kita belum memasuki lebih detail tentang fi'il, meskipun sempat disinggung tentang ini ciri-ciri fi'il ya.
dari sisi pelakunya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi tentang ciri-ciri fiil ini di bagian yang akan datang. Sekarang kita masih di bagian tentang isim ya. Di awal sekali kita sudah belajar tentang ciri utama isim itu ada dua, yaitu al atau alif lam di depannya. Misalnya kata al masjidu, nah dia sudah ketahuan bahwa ini adalah isim karena ada al di depannya. Atau ada tanwin di bagian akhirnya, gitu ya. Misalnya masjidun, oh ini isim nih masjidun nih karena ada tanwin di bagian akhirnya. Nah, itu yang sudah kita pelajari dan itu sesungguhnya menunjukkan juga kategori pengkategorian isim. Jadi yang pertama kita bahas adalah isim berdasarkan kepastiannya. Oh, ini lebih spesifik khusus. Disebutnya al-ma'rifah, disebutnya isim ma'rifah. Tandanya adalah alif lam di depan ya. Kemudian kalau tidak ada alif lam di depan tetapi adanya tanwin di akhir, maka dia adalah isim yang nakiroh, yang masih umum gitu ya. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang dulu ya, yang awal. Kemudian di pertemuan berikutnya kita sudah membahas lagi isim dari tinjauan jenis kelaminnya. Jadi di dalam bahasa Arab benda itu, isim itu dikategorikan. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan gitu ya. Ada yang memang hakikinya ya perempuan, laki-laki dan perempuan, misalnya ada manusia, hewan segala macam. Tapi juga ada benda-benda yang dikategorikan sebagai laki-laki dan perempuan gitu ya. Ciri yang utamanya yang sudah kita bahas adalah ciri sebuah isim itu perempuan adalah adanya tak marbutoh di bagian akhirnya gitu ya. Itu yang kita pelajari karena kita memang belajar baru pada tahap permulaan, jadi kita mengenali isim itu dari ciri-cirinya. Sebuah isim itu kelihatan dari adanya alif lam di depan atau tanwin di akhir gitu ya. Oh itu isim, itu yang utamanya. Nanti tentu saja ada ciri-ciri yang lain, tetapi itu dulu yang jadi pegangan kita di awal ya. Kemudian, nah ini di bagian berikutnya kita sudah belajar suatu isim itu disebut mu'annas, perempuan, kalau diakhiri dengan ta marbutoh gitu ya. Sekali lagi ini adalah ciri utamanya. Kalau tidak ada ta marbutoh, kita kategorikan sebagai muzakkar, laki-laki. Sekali lagi ini adalah ciri umum yang tentu saja ada pengecualian dan ada yang tidak punya ta marbutoh tapi masuk perempuan misalnya ada nama Hindun, itu kategorinya udah perempuan meskipun tidak ada ta marbutohnya. Zainabu misalnya itu juga perempuan karena memang tradisi kebiasaan orang Arab itu adalah sebagai perempuan gitu ya. Ada juga yang pakai ta marbutoh tapi laki-laki, misalnya nama Muawiyah gitu ya. Nah itu tetapi hal-hal yang seperti itu tidak kita ini amati dulu lah ya. Kita melihat isim itu yang pakai ta marbutoh sebagai pengetahuan awal adalah perempuan. Yang tidak ada ta marbutohnya kita sebut sebagai muzakkar. Nah, dari isim muzakkar bisa kita bentuk isim muannasnya dari yang berjenis kelamin laki-laki, bisa kita bentuk jenis kelamin perempuannya. Misalnya kata muslimun itu adalah seorang laki-laki muslim. Kalau kita ingin menyebut seorang perempuan muslimah gitu ya, tentu kita bisa membentuk kata muslimah itu dari muslim itu, yaitu dengan penambahan ta marbutoh. Yang pertama mimnya harokatnya diganti dulu menjadi fathah, asalnya domatain muslimun jadi muslimah, kemudian ditambahlah
tamarbutoh dan diberi harokat domatain muslimatun. Itu yang sudah kita pelajari di 2 pertemuan terdahulu. Sekarang kita lanjut lagi ke ciri isim berikutnya, pengkategorian isim berikutnya, yaitu kita belajar isim tentang dari pembagian isim dari sisi jumlahnya, kuantitasnya, banyaknya. Apakah jumlahnya itu hanya 1 atau 2 atau lebih dari 2. Nah, di dalam bahasa Arab pengkategoriannya itu dibagi menjadi 3, yaitu isim mufrad, isim musanna, isim jamak gitu ya. Isim mufrad artinya memang tunggal, 1 gitu bendanya itu. Musanna itu artinya 2, bendanya itu ada 2. Jamak itu lebih dari 2 gitu ya. Nah, kita mulai dari isim mufrad ya, isim tunggal. Isim mufrad ya. Isim mufrad adalah kata benda yang jumlah bendanya hanya 1, tunggal gitu ya. Contohnya muslimun atau muslimatun gitu ya. Nah gitu, itu tanda tunggal tuh. Nanti ada tidak punya petunjuk tanda jamaknya gitu ya. Nanti jamak atau musananya, karena kalau jamak dan musana itu ada tanda khusus gitu ya. Tapi kalau yang mufrad biasanya asal domatain aja di akhir gitu ya, tanpa petunjuk tambahan yang lain-lainnya. Nanti kita akan bahas di musana dan jamak dengan tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Muslimun, nah itu seorang laki-laki muslim. Muslimatun, seorang perempuan muslimah gitu ya. Kemudian ar-Rahmani, ar-Rahimi, karena ada alif lam, ar-Rahmani itu juga adalah isim. Isimnya kalau dari yang tingkat kepastiannya disebutnya kategorinya adalah isim ma'rifah karena ada alif lam gitu ya di depannya, ar-Rahmani. Rahmanun kalau kita lepas tanda ma'rifahnya, Rahmanun tanwin aja di akhir, oh dia mufrad. Ar-Rahimi itu kalau kita lepas alif lamnya jadi Rahimun ininya. Dia juga mufrad gitu ya. Jadi yang mufrad itu tidak punya ciri-ciri yang tambahan. Nah, di musanna dan jamak itu kan pada prinsipnya dari mufrad kemudian ditambahkan sesuatu petunjuknya itu gitu ya. Oke. Nah, kalau musanna ini adalah isim ya, isim atau kata benda yang jumlah bendanya itu ada 2 ganda gitu ya. Nah, cirinya adalah adanya tambahan alif dan ni atau ya sukun dan ni pada bentuk mufradnya gitu ya. Jadi sekali lagi cirinya adalah ada penambahan alif ni atau ya sukun ni pada bentuk mufradnya. Contohnya seperti ini. Tadi ya, muslimun itu mufrad. Kalau kita ingin membentuk jadi musanna, ada 2 caranya. Yang pertama, muslimani itu tambahannya adalah alif dan ni. Ya, jadi mufrad ditambah alif dan ni menjadi muslimani. Dari muslimatun jadi muslimatani gitu ya. Tamarbutohnya kita ganti dengan tak biasa ya, tak biasa. Kemudian harokat tanwinnya kita jadikan dengan fathah, muslimatani gitu ya. Atau pilihan yang keduanya adalah mufrad ditambah ya sukun dan ni. Jadi yang asalnya muslimun jadi muslimaini. Itu artinya 2 orang muslim gitu ya. Atau yang muslimatun muslimataini, 2 orang muslim. Pengertiannya sama dengan muslimani 2 orang muslim, muslimaini 2 orang muslim, muslimatani 2 orang muslimah perempuan ya, muslimataini juga 2 orang perempuan muslimah gitu ya.
kapan kita menggunakan muslimani, kapan kita menggunakan muslimaini, itu pelajarannya akan dibahas di dalam konteksnya kata tersebut di dalam kalimat. Jadi sudah dalam pelajaran nahwu yang belum kita bahas ya, nanti akan kita bahasnya. Jadi yang penting kita tahu bahwa dari mufrad kita bisa membentuk musanna dengan cara menambahkan alif ni atau ya sukun ni, gitu aja. Itu di tahap awal ya. Gitu. Nah, contohnya ini ya, contohnya di sini. Fihima ainani tajriyani, gitu ya. Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang memancar. Ainani, nah ainani kita tahu bahwa harokat fathah berdiri itu sama dengan fathah biasa ditambah alif gitu ya. Jadi sebetulnya bisa kita tulis ain, ya, nun, dan alif, kemudian ni gitu ya. Dan itu adalah tidak lain dari ainun ditambah alif dan ni. Jadi itu adalah tandanya musanna karena ada alif ni di bagian akhirnya gitu ya. Kata ini juga sama di ayat surat 55 ayat 66, fihima ainani naddo khotani gitu ya. Itu juga begitu. Ainani itu adalah ainun ditambah alif dan ni gitu ya. Jadi itu adalah musanna gitu ya, 2. Ya. Ini ayat yang lain wa min dunihima jannatani. Jannatani itu dari jannatun ditambah alif dan ni di akhir gitu ya. Jadi dia jannatani adalah 2 surga gitu ya. Jannatun 1 surga. Kalau 2-nya kita tambah aja alif dan ni. Jannatan yang asalnya harokatnya domatain menjadi fathah. Jannata ni gitu ya. Ta marbutohnya diganti dengan ta yang biasa. Jannata ni gitu. Itu atau jannataini juga bisa gitu ya. Tapi dalam kalimat contoh di atas kebetulan adalah jannatani gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ini contoh yang lainnya ada fihima min kulli fakihatin zaujani. Nah, zaujani. Zaujani itu kan sebetulnya juga zaujan ditambah alif dani gitu ya. Zaujun jadi ditambah alif dani gitu ya. Kenapa jadi zauja bukan zauju? Kalau sudah ditambah alif dani kan ininya domatainnya berubah menjadi fathah zaujani ya. Zaujani. Itu tentang musananya ya. Kemudian yang ketiga adalah jamak isim yang berjumlah lebih dari 2 ya. Isim jamak adalah kata benda yang berarti jumlah bendanya banyak. 3 atau lebih, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Itu jamak. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan tunggal dan jamak itu pokoknya kalau tidak singular ya plural gitu ya. Kalau tidak tunggal ya jamak gitu. Kalau di dalam bahasa Arab pengkategoriannya tadi sudah kita lihat ada 3. Ada tunggal, mufrad, ada dual atau ganda, musanna, dan ada jamak. Itu sendiri. Nah, jamaknya karena isimnya itu dikategorikan ada yang mudzakkar dan muannas, jamaknya juga gitu, ada jamak disebutnya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak yang disebutnya jamak taksir gitu ya. Kalau jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki yang selamat gitu. Itu cara membentuknya adalah mufrad ditambah waw sukun dan na. Kalau tadi kan di musanna ditambah alif dan ni atau
ya sukun dan ni gitu ya. Kalau di jamak mudzakkar salim tambahnya adalah waw sukun dan na atau ya sukun dan na gitu ya. Jadi semuanya na gitu kalau untuk yang mudzakkar salim. Dari muslimun bisa muslimuna atau muslimina. Kita kan biasa ya menyebut kaum muslimin gitu ya. Muslimun sudah juga biasa kita dengar. Jadi kapan sekali lagi kalau kapan itu kita menggunakan muslimun dan kapan kita menggunakan muslimin akan kita bahas di dalam cerita tentang struktur kalimat, konteks kata tersebut di dalam kalimat, gitu ya. Itu yang mudzakkar salim. Jadi untuk mudzakkar salim itu cara membuat ininya adalah dari kata mufradnya kemudian ditambah waw sukun dan na, ya. Dengan mengubah harokat dari mimnya dari muslimun jadi muslimu ya, muslimu na atau jadi muslimina gitu ya, muslimuna atau muslimina. Tambahannya adalah waw sukunna atau ya sukunna gitu. Itu untuk jamak mudzakkar salim. Nah, kalau untuk jamak muannats salim ya, itu caranya tandanya adalah adanya alif ta tanis, ta yang biasa ya, pada bentuk tunggalnya setelah ta marbutoh dibuang. Ta marbutoh itu ta yang seperti huruf H gitu ya, tapi ada titik 2 di atasnya. Kalau ta yang biasa, ta tanis itu ta yang kayak ba, tetapi titiknya 2 gitu ya. Jadi muslimatun itu adalah seorang wanita muslimah gitu ya. Kalau kita mau menyebut banyak muslimahnya maka muslimatun gitu ya. Setelah ma, ta marbutohnya dibuang, ditambahkan alif ya, dan ditambahkan alif dan baru ditambahkan ta, muslimatun gitu ya. Nanti mungkin ketika dibaca di dalam kalimatnya kadang-kadang muslimatun, kadang-kadang muslimatin gitu ya. Itu nanti aja, itu ceritanya di dalam kalimat ya, dalam nahwu. Nah, yang ketiga, bentuk jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Gitu, jamak taksir nih. Jamak taksir ini tidak punya pola yang bisa kita pelajari dengan mudah gitu ya. Dia perilakunya itu ya dikira-kira aja, ditaksir gitu ya. Itu tergantung kebiasaannya orang Arab. Kalau di kita sekarang bergantung pada kamus aja lah, lihat di kamus. Oh, kalau bentuknya tidak mengikuti tambahan waw nun atau waw sukun dana atau ya sukun dana atau alif dan ta, maka jamaknya itu adalah taksir gitu ya. Itu. Ini contoh yang apa? Yang kata-kata yang ada jamak taksirnya, ada jamak mudzakkar salim, ada muannats salim ya. Misalnya muslimun, oh muslimun ini bentuk mufrad untuk mudzakkar gitu ya. Mudzakkar. Kalau duanya ya kita tinggal nambah alif dan ni ya. Jadi semua mau yang ujungnya itu menjadi jamak muannats salim ya, atau jamak mudzakkar salim atau menjadi jamak taksir, untuk musananya formulanya, bentuknya, rumusnya sama, yaitu mufrad ditambah alif dan ni atau mufrad ditambah ya sukun dan ni gitu ya, ya sukun ni. Jadi misalnya muslimun, jadi muslimani atau muslimaini gitu ya. Mu'minun, mu'minani atau mu'minaini gitu ya. Bentuk ininya, bentuk jamaknya dari muslimani ini muslimuna gitu ya. Dari muslimaini ini menjadi muslimina gitu. Mu'minun, mu'minani jamaknya menjadi mu'minuna, atau dari mu'minun, mu'minaini menjadi mu'minina gitu ya. Itu untuk yang jamak mudzakkar salim. Kalau yang muannats salim misalnya
muslimatun. Dari muslimatun kalau mutananya menjadi muslimatani, gitu ya. Bentuk sananya jamaknya menjadi muslimatun, gitu ya. Kemudian dari muslimatun menjadi muslimataini, bentuk sananya muslimatin, misalnya seperti itu. Itu untuk yang muannas salim. Misalnya ada mu'minatun, mu'minatani, mu'minataini, mu'minatun, gitu ya. Sekali lagi, kalau membedakannya di jama' muannas salim itu tambahnya sama alif dan ta, tetapi nanti harokatnya yang akan berbeda, muslimatun atau muslimatin, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang tidak ikut model seperti tadi, tidak ikut penambahan wawu sukun dana atau ya sukun dana atau alif dan ta, maka dia masuk kategorinya ke jama taksir. Misalnya zaujun. Kalau untuk musananya ikut formulanya sama, zaujani, zaujaini, gitu ya. Tapi ketika jamaknya dia langsung menjadi azwajun. Oh, ini nggak jelas rumusnya itu apa, gitu ya. Itu mau-maunya orang Arab gitu. Dan apa yang bisa kita temukan di dalam kamus ya. Misalnya rojulun, seorang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, rojulani. Ini rojulani sengaja saya pisahkan tulisan alif dan lamnya itu supaya kelihatan tambahannya itu alif ni, gitu ya. Padahal kalau kita tulis tanpa spasi, dia pasti menjadi lam alif. Rojulani, gitu ya. Atau rojulaini, gitu. Tapi kalau jadi jama taksirnya menjadi rijalun, gitu. Rijalun. Jadi tidak mengikuti patternnya atau polanya jama mudzakkar salim ataupun patternnya jama muannas salim. Dia punya pattern sendiri yang tidak ada aturan spesifiknya, gitu ya. Ada kitabun ya, kitabun contoh yang lainnya nih ya. Ini kitabun, kalau duanya jadi kitabani atau kitabaini, gitu ya. Jamaknya adalah kutubun, gitu. Kutubun, ya. Kolbun, hati, gitu ya. Kalau dua, kolbani atau kolbaini, gitu ya. Kalau banyak, hati-hati, gitu ya. Kolbu mereka, misalnya gitu ya. Jadi, qulubihim, gitu kan. Qulubun, hati-hati. Hati-hati mereka menjadi qulubihim, gitu ya. Atau qulubuhum, gitu. Nah, itu jadi sampai di sini kita sudah belajar 3 pengkategorian isim ya. Yang pertama, isim berdasarkan tingkat kepastiannya, yang juga itu menunjukkan tanda utama isim yaitu dengan al di depan ya, al masjidu, gitu. Itu isim ma'rifah disebutnya, yang spesifik khusus, gitu ya. Yang keduanya isim nakiroh yang ditandai dengan tanwin di akhir, itu adalah yang masih umum, isim yang umum, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar isim dari dari jenis kelaminnya. Apakah dia masuk kategori mudzakkar, berjenis kelamin laki-laki, atau termasuk jenis kelamin perempuan, muannas, gitu ya. Dan sekarang hari ini kita sudah belajar isim tentang dari perspektif jumlah, kuantitas atau banyaknya dari benda tersebut. Kalau benda itu hanya satu, maka disebutnya isim mufrad. Kalau benda itu dua, maka disebutnya isim musanna, gitu ya. Kalau dia itu banyak, lebih dari dua, 3, 4, dan seterusnya, maka benda itu disebutnya isim jamak, gitu ya. Isim jamaknya masuk kategori mana? Apakah jamak mudzakkar salim atau muannas salim, gitu ya. Atau tidak masuk kedua-duanya, dia masuk ke jamak taksir. Itu yang kita pelajari
Kalau untuk jama mutanna untuk mutananya, isim mutananya, caranya sama untuk isim yang muzakkar, muannas, ataupun yang ujungnya akan menjadi jamak taksir, gitu ya. Bentuk ininya sama, menjadi tambahannya sama, yaitu alif dani atau ya sukun dani, gitu ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Ini beberapa contoh yang bisa kita amati ya, beberapa contoh nih. Misalnya ada ayat as-sabiqun, as-sabiqun, ya, gitu ya. As-sabiquna, as-sabiquna itu jelas itu adalah isim. Dari mana isim kita tahunya? Dari alif lam di depannya. Seperti di pertemuan yang awal-awal kan kita melihat tanda isim yang paling utama adalah alif lam atau tanwin di akhir. Ini ada alif lam di depannya ya. Alif lam berarti dia adalah isim ma'rifah gitu ya. Oh, dia itu muzakkar nih isimnya. Muzakkar karena tidak ada ta marbutohnya gitu ya. Ini muzakkar. Ini mudzakkar salim nih. Ya, jamaknya adalah mudzakkar salim. Karena tandanya adalah tambahan waw sukun dan na ya. Jadi dari mufrad yang asalnya sabiqun ditambah dengan kalau musananya tambah alif dani jadi sabiqoni gitu ya. Atau sabiqotaini ya. Sabiqoini gitu ya. Sabiqoini itu karena ini muzakkar dan tidak ada tanya. Kalau mau menjadi isim jamaknya gitu ya, maka tambahannya adalah waw sukun dana sabiquna atau sabiqina gitu ya. Kita kan sering dengar as-sabiqunal awwalin gitu kan. As-sabiqunal awwalun misalnya kayak gitu ya. Jadi itu bentuk jamak ya, jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh berikutnya nih ya. Ada kata ashabul jannati humul faizuna gitu ya. Ashabu itu apa nih? Isim bukan, kok tidak ada alif lamnya ya, tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya gitu. Beda dengan al-jannati, al-jannati jelas itu adalah isim ya. Hum juga kita tahu dari pelajaran tentang domir itu adalah isim domir. Al-faizuna juga kelihatan itu adalah isim karena ada alif lam. Tapi ashabu ini apa? Kok tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya? Nah, ini kalau isim ya, isim yang tidak ada alif lam atau tidak ada tanwin, maka isim tersebut menempati posisi tertentu gitu ya di dalam kalimat. Nah, contoh dalam kalimat ini ashabu itu adalah menjadi mudhof dari al-jannati gitu ya. Jadi ini satu mudhof idhofah nih ini. Nah, disebutnya tuh nantilah kita akan belajar tentang idhofah itu gitu. Tapi pada prinsipnya gini, untuk diingat biar simpel aja, biar sederhana. Kalau isim satu isim yang harusnya diberi tanda tanwin ya, nakirah gitu ya, tanwin, tetapi dia tidak bertanwin, maka dia menempati posisi tertentu dalam kalimat itu, dan posisi itu adalah jadi mudhof gitu ya. Jadi kalau mudhof itu, kalau di kita idhofah itu misalnya contoh yang paling gampang rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu dua kata tetapi bermaknanya satu barang tertentu, yaitu gedung rumah sakit gitu. Nah, rumah sakit itu kalau dibacanya pakai tulisan Arab, rumahnya itu asalnya itu rumahun gitu ya. Rumahun sakitun gitu ya, rumah sakit itu. Nah, tapi kalau diidhofahkan dia menjadi rumahu as-sakiti gitu ya, rumah sakitnya itu jadi begitu. Jadi yang mudhofnya tanda isimnya itu hilang dari tanwin menjadi
harokat biasa gitu ya. Kemudian yang mudhof ilaihnya bagian yang belakangnya itu diberi harokat kasroh al-jannati ya. Nah, ashabu itu bentuk jama atau tunggal gitu kan. Oh, ternyata kalau kita lihat-lihat di kamus ada kata asalnya tuh sohibun ya. Sohibun. Sohib, sahabat gitu ya. Sahabatnya neraka, surga, ashabul jannah gitu ya. Ashabun nar, sahabatnya neraka gitu ya, penghuninya neraka. Ashabul jannati, sahabatnya surga atau penghuni surga. Sohibun ya. Sohibun asalnya nih. Kalau musananya kita tambahkan alif dan ni. Sohibani gitu ya. Atau sohibaidi gitu. Tapi dia ternyata bukan jama mudzakkar salim. Dia juga bukan, apalagi muannas salimnya tidak ada ta marbutohnya gitu. Ternyata dia ikutnya ke jama taksir. Ashabun bentuk jamanya. Makanya di situ terjemahannya para penghuni surga. Artinya banyak gitu kan. Para penghuni surga. Kemudian kita lihat al-faizuna gitu ya. Al-faizuna, oh jelas dia adalah isim ya. Isim karena ada alif lam di depannya. Dia itu mudzakkar gitu ya, mudzakkar salim. Karena dia mudzakkar karena tidak ada tamarbutohnya gitu ya. Nah, dia jama karena ada tanda tambahannya yaitu waw sukun dan na di akhir. Jadi al-faizuna adalah jama mudzakkar salim gitu ya. Gitu. Dari faizun itu. Faizun, oh berarti apa namanya? Kalau ikut ke ininya, ke bentuk ininya kayak isim fa'il, fa'ilun gitu kan. Faizun. Kalau dua faizani atau faizaini gitu. Nah, jamaknya baru faizuna atau faizina gitu ya. Nah, sekarang lihat lagi contoh yang berikutnya. Fasolihatu qonitatu ya, qonitatun hafizatun li al-ghaibi gitu ya. Ini banyak sekali nih isimnya. Yang bukan isimnya itu cuma fa aja di depan sama li sebelum al-ghaibi ya. Nah, fa itu adalah harf gitu ya. Li juga harf. Selebihnya isim. As-solihatu isim karena ada alif lam di depannya gitu ya. Qonitatun itu isim karena ada tanwin di akhirnya. Hafizatun dia juga isim karena tanwin di akhirnya. Al-ghaibi juga isim karena ada alif lam di depannya gitu ya. Jadi as-solihatu mah itu ya, apa petunjuknya adalah isim ma'rifah karena ada alif lam. Qonitatun isim nakirah karena ada tanwin. Hafizatun juga isim nakirah karena ada tanwin. Al-ghaibi adalah isim ma'rifah karena ada alif lam gitu kan ya. Gitu. Sekarang kita lihat as-solihatu ya. Gitu. As-solihatu kalau lihat terjemahannya perempuan-perempuan soleh. Oh, berarti itu mah apa namanya? Muannas tuh. Ternyata kalau kita lihat kata dasarnya juga memang kelihatan muannas karena dia adalah solihatun. Solihatun gitu ya. Solihatun. Jadi perempuan soleh. Kalau dua perempuannya solihatani gitu ya atau solihataini gitu. Nah, kalau kejamannya karena dia perempuan maka tambahannya adalah mengubahnya adalah pertama marbutohnya dibuang ya. Yang asalnya solihatun jadi tidak ada tuh. Jadi soliha aja kemudian ditambah alif. Kemudian ditambahkan ta tanis biasa. Jadilah solihatun gitu ya.
itu adalah masuk wah ini masih ada ashabunnya nih, belum saya buang nih, copy paste dari atas nih. Ashabunnya tidak ada ya. Jadi solihatun itu ininya. Kemudian ada qonitatun ya. Itu kalau kita lihat qonitatun itu penulisannya kan fathah berdiri itu sama dengan fathah biasa ditambah alif. Jadi itu berarti alif dan ta di akhirnya. Kalau alif dan ta di akhir itu petunjuknya jama' muannats salim, qonitatun gitu ya. Oh ternyata benar jama' muannats salim karena dari sananya adalah qonitatun yang pakai tar marbutoh gitu ya. Kemudian jadi qonitatani ya. Ininya qonitani, ini tanya kebanyakan nih. Sama qonitaini gitu ya. Kemudian kesananya qonitatun, itu tanya kebanyakan ya. Jadi qonitatun ya. Oh ya benar. Qonitatun, qonitatani ya. Qonitatani kita hanya mengubah, menambahkan alif dan ni ya. Kemudian mufrad ditambah alif dan ni ya. Jadi qonitatani atau qonitataini gitu ya. Mufrad ditambah alif ni atau ya sukun ni ya. Mufradnya adalah qonitatun. Jadi ada tanya ada dua nih. Ada ta pertama, tun yang kedua. Jadi qonitatani. Qonitataini gitu ya. Nah, kalau ke jamannya kan tamar butohnya dibuang tuh ya. Tamar butohnya dibuang. Jadi qonita tambah alif. Qonita tambah ta. Qonitatun gitu ya. Tamar butohnya begitu. Kemudian yang ketiga, hafidhatun. Kalau kita lihat hafidhatun. Nah itu kan kalau kita tulis pakai tulisan standar tanpa fathah berdiri, maka hafidhatun. Nah itu kan setelah do itu alif. Kemudian ta, tanis. Berarti dia petunjuk jama' muannats salim gitu ya. Oh ternyata benar jama' muannats salim. Ininya mufradnya adalah hafidhatun ya. Muthananya hafidhatani atau hafidhataini gitu ya. Hafidhatani atau hafidhataini. Nah, kalau ke jama' muannats salimnya pertama dari hafidhatun itu ta marbutohnya kita buang. Jadi hafidho. Kemudian kita tambahkan alif. Hafidho, kemudian kasih ta tanis biasa. Hafidhotun. Jadilah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir al-ghaibi. Al-ghaibi ini tidak ada tanda ininya, tidak ada tanda tidak ada tanda jamaknya. Dia isim ya karena kelihatan dari alif lamnya al-ghaibi. Dia mudzakkar ya. Mudzakkar karena tidak ada tamar butohnya al-ghaibi gitu kan. Oh benar kalau gitu dia mudzakkar, dia isim ma'rifah al, dia mudzakkar karena tidak ada tamar butohnya, dia tunggal karena tidak punya waw sukun dana atau alif dani misalnya gitu ya. Jadi asalnya adalah ghaibun gitu ya. Dia jadi ghaibi ya gara-gara ada li gitu ya. Al-ghaibi. Jadi kalau tidak ada li tentu al-ghaibu gitu ya. Ghaibun gitu ya. Kalau duanya berarti ghaibani atau ghaibaini gitu ya. Ghaibaini. Atau ketika masuk ke jama' mudzakkar salimnya kita tambahkan dari ghaibun itu ya menjadi ghaibuna atau
ghaibina gitu. Itulah contoh dari apa namanya isim, dari isim mufrad, isim musanna, isim jama. Isim jamanya isim jama mudzakkar salim, isim jama muannas salim, atau isim jama taksir gitu ya. Jadi kalau kita lihat-lihat di kamus tadi qonitatun itu ya, qonitatun itu lihat di kamus, kalau fiilnya adalah qonata gitu ya. Kemudian kalau bentuk fa'ilnya jadi qonitun gitu ya. Qonitun, fa'ilun gitu ya. Dari qonata menjadi qonitun gitu ya. Orang-orang yang taat gitu ya. Gitu. Qonitun itu kan pelaku, jadi orang-orang yang taat. Qonitun adalah orang taat. Kalau karena ini yang taatnya adalah perempuan yang taat ya, kan ceritanya perempuan yang soleh, maka mereka di sini adalah perempuan juga, perempuan yang sangat taat, dan perempuan yang menjaga diri gitu ya, gitu. Jadi dari situ ininya. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh yang lainnya nih ya. Innamal mu'minuna ikhwatun ya. Inna itu adalah huruf, ma juga huruf ya. Innama jadi itu 2 huruf sebenarnya, innama itu ya. Inna dan ma. Al mu'minuna, nah ini adalah isim, tanda isimnya adalah ada alif lam gitu ya. Berarti dia masuk kategori isim ma'rifah. Mu'minuna, dia jamak nih, banyak, karena lihat terjemahannya aja orang-orang mukmin. Tapi kalau tidak tahu terjemahannya, kita tahu ini jamak karena ada waw sukun dan na di akhir gitu ya. Kalau waw sukun dan na di akhir berarti dia adalah jamak mudzakkar salim ya. Ikhwatun itu isim. Isimnya masuk kategori nakiro. Tandanya tanwin di akhir gitu kan. Kalau al-mu'minuna itu ada alif lam di depan berarti ma'rifah. Ikhwatun itu tanwin di akhir berarti dia nakiro gitu ya. Itu. Jadi al-mu'minuna kalau kita lihat ininya asalnya berarti kan dia mu'minun gitu ya. Mufradnya itu mu'minun. Kalau mutananya mu'minani gitu ya, atau mu'minaini gitu ya. Kalau jamaknya baru mu'minuna atau mu'minina gitu ya. Ikhwatun ya sudah, dia adalah muannas salim gitu ya. Itu contoh yang kita pelajari. Jadi sampai di pelajaran 4 ini kita sudah belajar tentang isim dari 3 kategori berarti ya. Yang pertama kepastiannya al-ma'rifah atau nakiroh. Yang kedua jenis kelaminnya muzakkar atau muannas. Sekarang yang ketiga melihat apakah jumlahnya itu mufrad, mutsanna atau jamak ya. Kita coba supaya lebih bisa dipahami, kita lihat latihannya gitu ya. Ini di soal yang pertama ada kutipan ayat Al-Fatihah yang terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya. Ghairi itu satu kata. Al-maghdubi kata kedua, ala ketiga, hum keempat, wa kelima, la keenam, ad-dallin ketujuh. Jadi ini ada 7 kata nih ya. Ghairi bukan, al-maghdubi yang dimurkai, ala atas, him mereka, wa dan la tidak,
ad-dhalin, orang-orang yang sesat, gitu ya. Gitu. Sekarang kita lihat yang warna merahnya. Yang pertama al-maghdubi, gitu ya. Kalau saja setelah waw sukun itu na, kita bisa tahu oh ini adalah tandanya jamak mudzakkar salim. Tapi ini setelah waw sukunnya bukan na, berarti bukan petunjuk jamak, gitu ya. Dan benar, dia adalah bentuknya, dia isim ma'rifah alif lam. Kalau bentuk dasarnya dari maghdubun ya. Maghdubi itu dia jadi bi gara-gara ada ghairi ya, ghairi. Kalau tanpa ghairi tentu saja jadi al-maghdubu gitu ya, tapi karena ada ghairi jadi al-maghdubi ya. Al-maghdubu kita buang tanda ma'rifahnya menjadi maghdubun. Itu adalah bentuk ininya, bentuk apa namanya? Bentuk tunggalnya ya. Bentuk tunggalnya, dan dia memang muzakkar tunggal nih, mufrad nih, mufrad muzakkar. Dia tidak ada petunjuk musananya alif dani atau ya dani, tidak ada petunjuk jamanya, tidak ada waw sukun dan na. Ini adanya waw sukun dan di gitu ya, jadi bukan petunjuk jama. Dia juga tidak ada ya sukun dan na gitu ya. Jadi dia adalah mufrad ya. Mufradnya muzakkar karena tidak ada ta marbutohnya. Al-maghdubi itu ya, bentuknya tunggalnya maghdubun, mufrad muzakkar. Kemudian ad-dhallina, itu kalau kita buang tanda ma'rifahnya alif lamnya, maka tinggal dolina gitu ya. Oh itu ada ya sukun dan na nih. Ya sukun dan na di akhir berarti dia petunjuknya mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Berarti asalnya adalah dolun ditambah ya sukun dan na gitu ya. Jadilah, maaf nih, alarmnya nyala nih. Alarmnya nyala. Jadi kita kembali lagi, ad-dhallina itu kita lihat ada ya sukun dana di akhir, berarti dia petunjuk jamak mudzakkar salim gitu ya kan. Petunjuk jamak mudzakkar salim itu kalau enggak ujungnya itu wa sukun dana adalah ya sukun dana. Berarti bentuk mufradnya asalnya adalah dhalun ditambah ya sukun dana. Dia masuk ke jamak mudzakkar salim gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke latihan yang keduanya. Ulaika humul muflihuna ya. Wa ulaika humul muflihuna. Wa itu satu kata, satu kalimat. Ulaika kalimat kedua, hum kalimat ketiga, al muflihuna kalimat keempat gitu ya. Wa dan ulaika mereka itu, hum mereka, al muflihuna orang-orang yang beruntung. Kalau kita lihat terjemahannya al muflihuna itu orang-orang ya. Berarti banyak, jamak berarti ya gitu. Tapi kalau kita tidak tahu artinya pun kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah jamak ya. Jamak. Karena ada petunjuk jamaknya yaitu waw sukun dan na. Al-muflihuna kalau kita buang tanda ma'rifahnya, ini kan isim ma'rifah karena ada alif lam gitu ya. Jadi tinggal muflihuna. Muflihuna itu waw sukun dan na adalah tambahan petunjuk sebagai jamak mudzakkar salim. Kalau kita lepas maka tinggal muflihu. Muflihu kan tidak menunjukkan isim karena kalau isim harus tanwin nih ininya. Jadilah muflihun gitu ya. Muflihun ditambah waw sukun dana. Jadi muflihuna. Karena ma'rifah dia jadi al-muflihuna. Jadi al-muflihuna itu adalah jamak mudzakkar salim gitu ya.
Kita lanjut lagi ke latihan yang ketiga. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun gitu ya. Oke, kita fokus ke yang merah ya. Al-mufsiduna dia adalah isim karena ada alif lam di depannya, berarti dia isim ma'rifah gitu ya. Al-mufsiduna dia isim ma'rifah gitu ya. Ini jamak nih. Kenapa jamak? Karena ada di akhirnya ada waw sukun dan nah itu kan petunjuk jamak mudzakkar salim. Makanya kita lihat orang artinya itu orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang kan berarti banyak nih, banyak orang yang membuat kerusakan itu ya. Mufsiduna gitu ininya. Kalau kita lepas tanda muzakkarnya tanda jamaknya yaitu waw sukun dana jadilah mufsidu. Tapi kan mufsidu tidak kelihatan isimnya maka diberilah harokat tanwin mufsidun ya. Berarti al mufsiduna adalah isim ma'rifah jama' mudzakkar salim gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ala innahum humus sufaha'u walakilla ya'lamun gitu ya. Kalau kita lihat terjemahannya orang-orang yang bodoh. Wah, ini berarti jamak. Tapi kalau kita lihat ininya, nah ini jamak taksir itu memang sulit mengidentifikasinya karena tidak ada petunjuk wasukun dana gitu ya, tidak ada alif dan ta misalnya atau ya sukun dana gitu ya, asufaha'u gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dari di kamusnya ya, di kamus itu ada kata safiha. Safiha yasfahu bentuk ininya, bentuk mudorenya. Kemudian ininya safahan gitu ya, bentuk masdarnya gitu ya. Oh gitu, ternyata di zamannya menjadi sufaha'u gitu ya. Jadi dia adalah jamak taksir gitu ya, jamak taksir karena tidak mengikuti tanda-tanda jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim gitu ya. Ini contoh yang terakhir nih, nomor 5. Watarokahum fi dzulumatin la yubsiruna ya. Wa satu kata, taroka kedua, hum ketiga, fi keempat, dzulumatin kelima, la keenam, yubsiruna ketujuh gitu ya. Wa dan taroka dia meninggalkan ya. Petunjuk dianya muncul dari harokat fathah di huruf terakhir dari kata kerjanya, dari fiilnya yaitu ka. Berarti dia ya, dia meninggalkan. Hum mereka, fi di dalam, dzulumatin kegelapan, la tidak, yubsiruna mereka melihat gitu ya. Kalau kita lihat dzulumatin artinya kegelapan, oh berarti dia adalah jamak nih gitu ya. Kalau jamaknya karena ada alif dan ta di akhir berarti dia adalah muannats salim gitu ya. Dzulumatin kalau kita tulis dalam format biasa yang bukan harokat fathah berdiri tentu saja adalah dzuluma ada alifnya dan tin gitu ya. Dzulumatin ada alif dan ta di akhir berarti dia petunjuknya jamak muannats salim, asalnya dari dzulumatun yang ada ta marbutohnya ditambah alif dan ta di akhirnya. Jadilah dia jamak muannats salim gitu ya. Itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita sudah cukup banyak belajar agak detail tentang isim, mulai dari tingkat kepastiannya, ada isim ma'rifah dan isim nakiroh yang ditandai dengan ma'rifah dengan alif lam di depan, al, kemudian nakiroh ditandai dengan tanwin di akhir.
tantin, an, in, un gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang isim, isim berdasarkan jenis kelaminnya, ada mudzakkar dan muannas gitu ya. Tanda muannasnya adalah ta marbutoh. Kemudian kalau tidak punya ta marbutoh, sekali lagi kita anggap saja sebagai mudzakkar salim untuk sementara ya. Kalau nanti ada pengecualian itu di pelajaran berikutnya gitu ya. Kemudian kita juga sekarang belajar tentang isim berdasarkan jumlah atau banyaknya atau kuantitasnya. Kalau isimnya hanya berjumlah satu, maka dia disebutnya isim mufrad. Kalau jumlahnya hanya dua, maka dia disebutnya isim musanna. Kalau dia lebih dari dua, tiga, empat, dan selanjutnya, itu disebutnya isim jama'. Isim jama' ini ada tiga macam kategorinya. Isim mudzakkar salim, gitu. Ada isim jama' muannas salim dan ada isim jama' taksir. Itu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kalau kurang jelas, putar kembali rekamannya, ya. Tapi harus sebaiknya dilihat juga catatan-catatannya, tampilan-tampilan yang ada di layarnya, supaya kalau saya salah ucap itu ketahuan oleh Anda. Oh, ini harusnya salah si Bapak nih, bacanya salah, harusnya begini, harusnya begitu. Karena kadang-kadang kan lidah itu terlalu cepat bekerjanya ketimbang pikiran gitu ya, ketimbang pikiran. Jadi sok tahu nih lidah nih keburu ngucap padahal maksudnya apa gitu. Kadang-kadang saking bersemangatnya jadi seperti itu. Nah, kalian supaya terhindar dari salah paham, sebaiknya kalian belajarnya sambil melihat catatan-catatannya. Baca catatan-catatannya, kerjakan latihan-latihannya. Untuk nomor-nomor berikutnya 6, 7, 8, 9, 10, kalian bisa evaluasi analisis sendiri gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti. Kita sudah cukup banyak belajar tentang isim gitu ya. Demikian. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.